Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-53, 54 dan 55 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang keburukan-keburukan yang dimiliki oleh Ahlul Kitab. Sebelum ini telah diterangkan tentang perilaku-perilaku buruk Ahlul Kitab, yaitu sebelum ini mereka merubah firman-firman Allah dari tempatnya. Kemudian mereka juga tidak mengagungkan Rasulullah SAW. Mereka mencela agama. Kemudian mereka juga tidak mau percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian mereka juga tidak mau mensucikan diri mereka, yaitu dengan bertaubat kepada Allah. Bahkan mereka menganggap diri mereka itu telah suci, telah bersih. Kemudian mereka mengadakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih parah lagi adalah mereka percaya pula kepada berhala, sehingga mereka menyembah berhala yang dahulu disembah oleh kafir Quraisy, yaitu berhala Al-Jibt dan At-Taghut. Nah, ini telah kita terangkan sebelum ini. Maka Allah menerangkan bahwasanya mereka itu dilaknat oleh Allah. Kemudian mereka terus dilaknat karena tidak ada sesiapa yang bisa menolong mereka dari laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang perbuatan buruk Ahlul Kitab, yang mana pada hari ini Ahlul Kitab itu masih ada, tetapi mereka menamakan diri mereka sebagai orang-orang Yahudi, atau menamakan diri mereka sebagai orang-orang Nasrani, yang mana mereka pada hari ini tetap enggan untuk beriman kepada Rasulullah. Bahkan mereka tidak lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti pada masa Nabi Musa dahulu atau seperti pada masa Nabi Isa dahulu. Mereka pada hari ini menyekutukan Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah memiliki anak Allah bernama Uzair. Orang-orang Nasrani pula mengatakan Allah memiliki anak Allah adalah Nabi Isa alaihi salam. Maka karena mereka tetap di dalam kekufuran, di dalam kemusyrikan,
maka tetap pula lah mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan mereka mati di dalam kekufuran dan kemusyrikan, maka tidak ada ampunan bagi mereka. Karena telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Mereka pula melakukan kemusyrikan. Begitu banyak perkara-perkara buruk yang mereka lakukan, dan itu merupakan perilaku mereka yang buruk. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita, orang-orang beriman, umat Islam, jangan tertipu dan terpedaya oleh mereka. Mungkin mereka menampilkan diri sebagai orang yang baik, menampakkan diri sebagai orang yang mulia, tetapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tercela. Allah menyebut mereka sebagai musuh orang-orang yang beriman. Nah, supaya lebih jelas lagi, Allah tambahkan lagi dua sifat tercela mereka, dan inilah yang akan kita terangkan dalam kesempatan ini, yaitu dua sifat mereka yang tercela, yaitu pertama sifat kikir, sifat bakhil, dan yang kedua adalah sifat dengki, tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan. Dua sifat yang tercela ini sudah cukup untuk membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada ketika menghadapi mereka. Jangan sampai lengah, jangan sampai lalai. Di saat lengah atau lalai, maka mereka dengan sifat buruk dan tercela yang ada pada mereka akan mengeluarkan kita dari kebaikan, akan mengeluarkan kita dari keimanan, sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa lagi, dan itulah yang mereka kehendaki, dan ketika itu barulah mereka berpuas hati. Maka dua sifat yang akan diterangkan di dalam 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini menambahkan lagi pemberitahuan Allah kepada kita sebagai peringatan dari sisinya, supaya kita jangan tertipu dan terpedaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannam sa'ira. Allah berfirman, Am lahum nasibum minal mulki, atau apakah bagi mereka ada bahagian dari kerajaan atau kekuasaan? Fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Andaikan pun mereka memiliki kerajaan atau kekuasaan, maka mereka tidak akan memberikan kepada manusia kebajikan sedikit pun. Apa sebab? Sebab mereka kikir, sebab mereka bakhil. Nah, ini sifat yang pertama, sifat kikir. Sifat yang kedua, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Atau apakah mereka mendengki manusia yang mana Allah telah memberikan kepada mereka dari karunia-Nya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim kitab suci dan juga hikmah. Wa atainahum mulkan azima. Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang luas atau yang besar. Faminhum man amana bih.
maka dari mereka ada yang beriman kepadanya. Wa minhum man sadda'an, dan dari mereka ada yang menghalang manusia dari beriman kepadanya. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala itu sebagai tempat kediaman mereka. Kita ulang dari awal ayat. Atau apakah bagi mereka itu ada bahagian dari kerajaan? Kalaupun ada bahagian dari kerajaan untuk mereka, mereka tidak akan memberikan kepada manusia kebajikan sedikit pun dari kerajaan yang mereka miliki itu. Disebabkan karena mereka bakhil, kikir. Atau apakah mereka mendengki manusia disebabkan karena apa-apa yang telah Allah berikan dari karunia-Nya kepada mereka? Yang dimaksudkan adalah nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Ayat ini menerangkan tentang sifat yang kedua, yaitu mereka bersifat dengki. Maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim kitab suci dan hikmah, dan kami telah berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Maka di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang menghalang manusia daripada beriman kepadanya. Dan cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala sebagai tempat kediaman mereka. Jadi ayat-ayat yang kita terangkan ini menerangkan tentang dua sifat tercela yang dimiliki oleh Ahlul Kitab, yaitu sifat kikir atau bakhil, tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah sifat dengki, yaitu tidak suka orang lain mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan. Karena dua sifat mereka yang tercela itu Allah menyebut di ayat yang ketiga, yaitu tempat mereka adalah neraka jahanam yang menyala-nyala. Apabila tempat mereka nanti di akhirat adalah neraka jahanam yang menyala-nyala, mereka akan dibakar di sana selama-lamanya. Maka jangan ketika di dunia bersama mereka pula. Apabila ketika di dunia bersama mereka pula, maka nanti di akhirat akan bersama mereka pula. Maka jangan karena kesenangan dunia yang sementara kemudian kita bersama dengan mereka pula di dunia ini, menyenangkan hati mereka, bahkan membantu mereka untuk menyampaikan apa yang mereka kehendaki. Maka apabila demikian halnya, bermakna kita telah tidak lagi menetapkan musuh yang Allah sendiri menetapkan mereka sebagai musuh. Bahkan apabila demikian halnya, lanjutannya adalah apabila musuh yang Allah tetapkan sebagai musuh tidak kita jadikan musuh, berarti lanjutannya adalah saudara yang ditetapkan oleh Allah sebagai saudara kita tidak akan mungkin lagi menjadikan mereka sebagai saudara kita. Pasti, karena musuh menginginkan kita itu memusuhi saudara kita sendiri, maka pasti kita itu akan memusuhi saudara kita sendiri. Apabila demikian halnya, maka luputlah, hilanglah, lenyaplah, terangkatlah iman dari diri kita. Karena sifat orang beriman itu adalah bersaudara sesama orang-orang beriman, bukan malah bunuh-membunuh sesama orang beriman disebabkan karena keinginan, kehendak dari orang-orang yang tidak beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, apabila memang kita adalah orang-orang beriman, pasti kita itu bersaudara. Tetapi rupanya ada juga di antara orang yang mengaku beriman, malah mereka memusuhi saudara yang seiman dengannya, memenjarakannya, bahkan membunuhnya, disebabkan karena ia adalah yang dikehendaki oleh musuh. Kami tak suka dengan si fulan dan kelompok si fulan, silakan penjarakan mereka dan habisi mereka. Maka karena ingin
menyampaikan kehendak musuh Islam, maka mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Padahal sebenarnya perkataan itu hanyalah digunakan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kami dengar, kami taati. Akhirnya mereka membunuh saudara mereka sendiri. Maka apakah disebut lagi sebagai orang-orang yang beriman? Tidak, sebab orang-orang beriman itu sifatnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, tafsirannya adalah la imana liman la ukhuwata lahu wa la ukhuwata liman la imana lah. Yaitu orang beriman pasti akan bersaudara. Dan kalau tidak ada iman, memang tidak ada persaudaraan. Karena persaudaraan yang sebenarnya adalah persaudaraan karena keimanan. Jadi ayat ini menerangkan tentang siapa musuh yang sebenarnya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, seterperinci-perincinya. Tujuannya adalah jangan sampai tertipu dan terpedaya. Kemudian satu lagi adalah tetaplah senantiasa dalam keadaan berhati-hati dan berwaspada. Begitulah Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita, sehingga diberitahu tentang siapa musuh kita, sampai kepada perilaku-perilaku mereka, sampai kepada sifat-sifat mereka. Kalau tak nampak juga musuh sebagai musuh, itu keterlaluan. Mungkin mata tak melihat, bukan mata yang di kepala, tetapi mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukan mata yang di kepala, tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Sayangkan diri, sayangkan keluarga, sayangkan anak-anak, sayangkan generasi yang akan datang. Berhati-hati dengan musuh, karena tidaklah yang mereka inginkan melainkan keburukan untuk orang-orang yang beriman. Inilah ringkasan dari apa yang akan kita pelajari melalui 3 ayat, yaitu yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-53, 54 dan 55. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, am lahum nasibum minal mulk. Am di sini adalah melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang perilaku buruk yang dimiliki oleh ahlul kitab. Sekarang pula menerangkan tentang sifat tercela yang dimiliki oleh ahlul kitab. Melanjutkan lagi, yaitu melanjutkan tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka sebenarnya adalah orang yang memiliki perilaku buruk dan juga sifat buruk. Kalau disebut perilaku, kaitan dengan perbuatan. Kalau disebut dengan sifat, bermakna memang seperti itu orangnya, memang sifatnya seperti itu. Adapun kalau dia buat perbuatan, itu hanya untuk menampakkan sifat tersebut. Jadi umpamanya sifat apa? Sifat bakhil, kikir. Sifat bakhil itu memang ada pada badannya. Kemana badannya itu pergi, bakhil itu ikut sekali. Di rumah bakhil juga kepada istrinya, pada anaknya, kepada tetangganya. Pergi dia ke kantor, di kantor pun bakhil juga. Tidak dia tinggalkan sifat bakhil itu di rumah, enggak. Karena sifat bakhil itu dia di badan orang itu sekali. Kemana badan itu pergi, maka sifat itu ikut sekali. Itu makna sifat, yaitu yang mengikuti yang disifati. Nah, kalau sifat itu adalah mengikuti orang tersebut, maka apapun yang dibuat oleh orang itu pasti membuktikan sifat tersebut. Umpamanya apa yang dia bakhilkan? Dia punya harta, bakhil dengan harta. Dia punya ilmu pengetahuan, bakhil dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dia punya waktu luang pun bakhil dengan waktu luangnya. Dia punya tenaga, bakhil dengan tenaganya. Dia punya, umpamanya, tahu dia ada orang bertanya di mana tempat orang jual ini, dia tahu tempatnya. Maka karena dia bakhil,
Dia hanya menunjukkan di sana ha. Di sana ha itu bakhil. Orang yang mau membantu dia sebutkan, bapak terus di jalan sini lebih kurang 50 meter, nanti bapak jumpa rumah yang seperti ini, kemudian bapak belok kiri, di hadapannya itu sampai-sampai kalau bisa biar saya bantu, saya bawa bapak ke sana, dihantarkan. Itu namanya orang yang tidak bakhil. Tapi kalau yang bakhil itu dia melepaskan jawaban saja. Bukannya orang yang bertanya itu malah mendapatkan penjelasan, tapi malah menjadi lebih bingung dibuatnya. Maka orang yang bakhil ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi orang yang bakhil itu malah mendatangkan masalah. Setiap sifat buruk dan tercela bukannya menyelesaikan masalah, tapi mendatangkan masalah. Jadi yang ada di pangkal ayat ini melanjutkan yang sebelumnya. Kemudian perkataan itu juga di dalamnya ada perkataan juga. Itu maknanya apakah? Bentuk, apakah itu adalah perkataan yang digunakan untuk bertanya. Maka ayat ini berbentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaan dalam bahasa Arab disebut istifham. Istifham, bentuk pertanyaan dalam ayat ini adalah untuk menerangkan tentang buruknya perbuatan, buruknya sifat yang dimiliki oleh ahlul kitab, yaitu apakah bagi mereka bahagian dari kerajaan, dari kekuasaan. Andaikan mereka memiliki bahagian dari kekuasaan, mereka pun juga tidak akan mau memberikan kebaikan sedikit pun kepada manusia. Nah, kata apakah di sini bukan untuk dijawab. Kata apakah ini untuk menerangkan tentang buruknya perbuatan mereka itu, untuk pengingkaran, mengingkari perbuatan mereka yang tidak mau memberi, mengingkari sifat mereka yang kikir. Kita tak suka kalau sifat orang terpuji, maka kita menetapkannya, memang baguslah sifat jujur tersebut, sifat murah hati tersebut. Tetapi kalau orang bersifat bakhil, berbohong, maka kita mengatakan, tak baiklah, kita mengingkari. Nah, untuk mengingkari salah satu bentuknya adalah dengan cara bertanya. Apakah? Dahulu telah kita terangkan, contoh kita ulang lagi contoh yang sama supaya lebih jelas. Yaitu ada seorang anak umpamanya meninggikan suaranya di depan ibunya. Itu kan perbuatan yang buruk, sifat yang tercela. Maka kita pun mengatakan, apakah kamu meninggikan suaramu di depan ibumu sendiri? Nah, kata apakah di sini untuk mengingkari perbuatan anak tersebut, untuk mengingkari sifat tercela, yaitu tidak menghormati orang tua. Nah, perkataan apakah, yaitu bentuk pertanyaan di dalam ayat ini, adalah untuk menerangkan pengingkaran, mengingkari sifat tercela yang ada pada mereka. Tujuannya adalah supaya, wahai orang-orang beriman, jangan pula memiliki sifat tercela seperti mereka. Allah telah mengingkari sifat tercela pada ahlul kitab, maka jangan sampai orang-orang beriman seperti mereka. Am lahum nasibum minal mulki, atau apakah bagi mereka itu bahagian dari kerajaan atau kekuasaan. Al-mulk ini, al-mulk dari kata milik. Milik itu maknanya apa yang kita punya, milik kita. Tapi sebenarnya tak ada satu pun yang kita miliki. Semua yang kita punya itu dimiliki oleh Allah. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Tetapi Allah berikan kepada kita. Mungkin dengan usaha yang kita lakukan, jadi seakan-akan kita memilikinya. Tapi pada hakikat sebenarnya bukan milik kita. Kemudian ketika yang kita terima itu sebenarnya pada hakikatnya bukan milik kita, kita saja yang menganggap milik kita. Andaikan kita betul-betul sebenarnya yang memiliki apa yang kita punya itu, tentu kita mampu mempertahankannya. Tapi sampai masanya ketika Allah menarik, mampu kita mempertahankan? Tidak.
Apabila Allah mengambil, tak ada siapa yang mampu menahan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ayat ini menerangkan Allah yang memberi kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pula yang menarik dari siapa yang Dia kehendaki. Andaikan ada yang kita punya pada hari ini, sebenarnya pada hakikat sebenarnya bukan milik kita, hanya hak pakai saja sebenarnya, bukan hak milik. Yang memiliki adalah Allah. Itu adalah hakikat sebenarnya. Tetapi ahlul kitab tidak memahami perkara ini. Andaikan mereka memiliki sebahagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka, andaikan, baru andaian ini, andaikan mereka memiliki pun mereka tak mau memberi. Andaikan, baru andaian sudah tak mau memberi. Apalagi kalau sudah memiliki betul, lagi tak mau. Jadi sifat buruk itu sudah ada sebelum peluang untuk melakukan yang buruk itu belum lagi ada. Faham? Sifat buruk itu sudah ada sebelum peluang untuk melakukan perbuatan buruk itu belum lagi ada. Sifat kikir itu sudah ada, padahal belum ada lagi harta itu di tangan, sudah ada sifat kikir itu. Nanti kalau saya ada harta, takkan saya kasih sedikit pun. Nanti belum lagi dia punya harta. Lihat, buruk sekali. Jadi sifat itu sudah mendahului perbuatan. Perbuatannya belum lagi, perbuatan kikir belum lagi, tapi sifatnya sudah mendahului. Allah menerangkan tentang sifat tersebut, maka kita letakkan judul sifat tercela. Kalau sebelum ini kita sebut perilaku buruk. Kalau perilaku perbuatan, kalau sifat memang ada pada orangnya. Atau apakah bagi mereka ada bahagian dari kerajaan, atau apakah bagi mereka ada bahagian dari kerajaan? Kendati pun ada, andaikan pun ada, kan andaian baru. Fa'idzan la yu'tunan nasa naqira. Mereka tidak akan memberi kepada manusia sedikit pun. Sedikit pun. Allah gunakan kata nakira. Nakira ini dari kata an-naqr, naqrun. Naqrah itu adalah bintik kecil di biji yang kecil. Sudahlah biji itu kecil, ada pula bintiknya, lebih kecil lagi bintiknya itu. Sebintik kecil di biji yang kecil itu pun dia tak akan berikan kebajikan kepada manusia. Ini namanya datuk kikir namanya ya. Bukan kikir lagi, datuknya itu betul. Betul-betul kikir. Apa makna kikir? Kita tahu kikir itu, ini bahasa Indonesia, yaitu yang menghabisi saja. Itu kikir. Bakhil. Apabila bakhil, maknanya menahan. Dia punya tapi dia tak mau beri. Ketika disebut menahan, apa sebabnya dia menahan? Sebabnya adalah karena hawa nafsunya menghalangnya untuk memberi. Karena hawa nafsunya berkeinginan semua yang ada padanya hanya untuknya saja, bukan untuk orang lain. Itu makna bakhil. Masa saya bersusah payah mencari, kemudian saya akan berikan mudah-mudah begitu saja? Oh tidak, susah saya cari ini, tak mau. Maka dia kikir. Kemudian Allah memberitahu, memang kamu berusaha, tapi bukan usahamu itu yang menentukan kamu dapat, kehendakku yang menentukan kamu dapat. Andaikan aku kehendaki, sehebat apapun kamu berusaha, kamu tak dapat. Jadi sebenarnya kamu dapat adalah karena kehendakku. Maka aku pula berkehendak. Ketika aku berikan kepadamu dengan kehendakku, aku minta juga dengan kehendakku. 2,5% mari sini. Itu kehendak Allah. Berupa zakat. Itu pun setelah harta itu cukup nisabnya dan sampai tahunnya, 1 tahun. Tapi karena dia kikir,
Tidak, 100% saya terima, 100% juga saya tahan. 2,5%, enak sekali dia 2,5%. Saya susah-susah siang malam mencari rezeki, kemudian dia mudah-mudah meminta begitu saja. Ini orang yang bakhil sebab dia menahan hak Allah Subhanahu wa taala. Menahan hak fakir miskin yang Allah telah titipkan pada haknya, pada harta miliknya, sehingga sepatutnya dia mesti keluarkan. Tapi karena dia bakhil, dia tahan. Itu makna bakhil. Bakhil maknanya menahan. Jadi digunakan kata nakira untuk menerangkan bahwasanya bakhilnya ini, kikirnya ini, kikir yang melampaui batas, betul-betul melampau. Itulah dia musuh kita. Jadi kalau ada bantuan-bantuan, oh banyaklah dia memberikan bantuan, itu bukan bantuan sukarela itu. Itu ada yang mau diambil, disorongnya satu, tetapi ditariknya 100. Yang satu itu adalah untuk menipu kita saja. Sama seperti tertipunya ikan karena umpan. Lihat ikan di dalam air bebas berenang, dan dia bisa sebenarnya mencari makanan yang lain yang tidak membinasakan dirinya, tapi dia terpedaya dengan umpan. Rupanya di sebalik umpan itu ada orang yang memancing. Tak nampak orang yang memancing itu oleh ikan, karena dia di darat. Kemudian orang yang memancing itu diam pula, tak bergerak-gerak. Karena kalau bergerak, ikan pun lari. Maka dia diam saja. Ikan di bawah terpedaya dengan umpan, kemudian dia menerkamnya. Rupanya di dalam umpan ada kail. Itulah yang membawanya ke darat dan diambil oleh pemancing. Korban sudah. Kita pun dipancing tak tahu. Umpan banyak. Rupanya umpan itu di dalamnya ada mata kail. Jangan dikatakan musuh itu sukarela memberi. Tidak. Di dalamnya ada mata kail yang akan mematikan kita. Coba lihat mana negara-negara Islam yang meminjam ke musuh yang dia selamat dari kemiskinan, mana? Tidak, malah dia akan menambah hutang lagi berikutnya, sehingga hutang yang lama belum terbayar, hutang yang baru pula mesti dibayar. Akhirnya hutang lama, bunganya pun tak mampu bayar, jadi hutang lapuk. Bunganya berbunga lagi, bunganya lagi berbunga lagi. Akhirnya sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh negara tersebut, untuk membayar modal pun tak mampu, membayar pinjaman pun tak mampu, karena sudah disibukkan dengan hutang demi hutang. Tetapi kita ini tertipu, terpedaya, kononnya itu adalah menyelamatkan, tetapi sebenarnya tidak. Bahkan ada aset-aset strategis negara yang dipertaruhkan, sehingga musuh menjadi bersukacita karena dapat menawan negara jajahannya dengan hutang yang diberikan. Ini ayat. Mereka itu bakhil, tak akan mungkin memberi dengan sukarela. Tapi kita tak faham-faham, karena ayat Al-Quran hanya kita baca saja, tapi tidak kita fahami, apalagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka sistem ekonomi yang dijalankan oleh musuh bukan seperti sistem ekonomi Islam, berapa pinjam sebanyak itu dikembalikan. Tidak. Sistem ekonomi musuh adalah sistem ribawi, riba, bahkan ribanya banyak sekali. Iklannya itu sampai ke pohon-pohon. Anda perlu bantuan, Anda perlu dana, kami siap membantu. Jangan dikatakan sukacita, sukarela mereka memberi, tidak. Jangan biarkan BPKB Anda menganggur.
Berapa kita pinjam? Apakah sebanyak itu kita kembalikan? Tidak. Itu sistem musuh, sistem kapitalisme, menindas, menganiaya. Itu bukan sistem Islam. Mereka sangat bakhil. Kata membantu, jangan terpedaya dengan kata membantu. Tidak. Ayat berikutnya, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Atau apakah mereka mendengki manusia yang mana Allah telah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya. Siapa yang dimasukkan manusia di sini? Tafsiran yang pertama, manusia yang dimasukkan itu adalah Rasulullah dan orang-orang beriman. Karena kata manusia itu menerangkan bentuk banyak. Apakah mereka mendengki manusia? Mendengki manusia maksudnya mendengki Rasul dan orang-orang beriman, yang mana Allah memberikan kepada Rasulullah dan orang-orang beriman sebahagian dari karunia-Nya. Apa karunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman? Petunjuk, yaitu berupa hidayah sehingga mereka memeluk Islam, sehingga mereka mengikuti kebenaran, kemudian mereka melakukan ketaatan, kemudian mereka mendapat kebaikan, pahala, kemudian di dunia mereka diredai, selamat, kemudian mereka di akhirat pun diredai, selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Itu adalah kebaikan. Maka mereka pun mendengki Rasulullah dan orang-orang beriman, karena keselamatan itu adalah kebaikan. Maka apakah mereka mendengki Rasulullah dan orang-orang beriman, yang mana Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya? Ada juga tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini banyak juga dipilih oleh para ulama, dan menurut kita ini adalah lebih sesuai dengan konteks ayat ini, yaitu manusia yang dimasukkan di sini adalah Rasulullah seorang. Rasulullah seorang sendirian. Jadi makna ayat ini adalah, atau apakah mereka mendengki Rasulullah yang mana Allah telah memberikan kepadanya sebahagian dari karunia-Nya. Karunia apa yang Allah berikan kepada Rasulullah? Kenabian, kerasulan. Ahlul kitab mendengki Rasulullah? Ya, mendengki Rasulullah. Mengapa Nabi Muhammad itu yang mendapat kerasulan dari kalangan bangsa Arab? Kami berharap Rasul yang terakhir seperti yang dijanjikan, yang kami ketahui dari kitab suci kami. Kami ingin Rasul yang terakhir itu dari kalangan kami, Bani Israel, bukan dari kalangan bangsa Arab. Bermakna mereka ini mendengki Rasulullah, tidak ingin kerasulan itu pada diri Nabi Muhammad, ingin dari kalangan mereka. Tetapi kalau Rasulullah seorang, mengapa di sini ini digunakan kata anas, manusia? Manusia kan untuk banyak. Maka jawabannya adalah ada kalanya Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata banyak untuk satu orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerangkan yang satu itu meskipun satu, tapi sebenarnya nilainya banyak, sama seperti ramai orang. Satu tapi nilainya seperti banyak orang. Umpamanya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebut dalam Al-Quran Nabi Ibrahim itu sebagai umat. Nabi Ibrahim sebagai umat. Nabi Ibrahim itu satu orang atau banyak? Satu. Perkataan umat itu biasanya dipakai kepada satu orang atau banyak? Banyak. Tapi mengapa Allah menggunakan Nabi Ibrahim, menggunakan perkataan umat kepada Nabi Ibrahim satu orang? Sebab Nabi Ibrahim meskipun satu orang, tapi nilainya sama seperti banyak orang. Tujuannya adalah untuk menerangkan tingginya kedudukan Nabi Ibrahim. Begitu juga dalam ayat ini, untuk menerangkan tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga digelar sebagai manusia, padahal hanya satu orang saja. Apakah mereka mendengki Rasulullah yang mana Allah telah memberikan kepadanya sebahagian dari karunia-Nya, yaitu berupa kenabian, kemudian kitab suci yang diturunkan? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Maka sesungguhnya kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab suci dan hikmah. Keluarga Ibrahim, siapa yang dimasukkan dengan keluarga Ibrahim? Yang dimasukkan keluarga Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim.
Sebagaimana kita tahu keturunan Nabi Ibrahim punya 2 istri. Istri pertama Siti Sarah, tak kunjung dapat anak. Kemudian Siti Hajar, kemudian dapat anak, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian setelah itu dari Siti Sarah dapat pula anak, yaitu Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak ini dapat lagi anak cucu Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Yakub. Nah, kemudian Nabi Yakub ini dapat anak lagi, Nabi Yusuf. Kemudian dapat lagi keturunan, banyak nabi-nabi di sini. Nabi Musa di sini, Nabi Daud di sini, Nabi Sulaiman di sini, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa di sini. Dari keturunan Nabi Ibrahim juga. Ini adalah keluarga Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Sarah. Allah berikan kepada keluarga Nabi Ibrahim ini kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil di sini. Diberikan hikmah, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ini Bani Israel. Nah, yang di sini pula dari Nabi Ismail alaihissalam, inilah dia bangsa Arab. Karena Nabi Ismail ini adalah disebut juga sebagai bapak bangsa Arab. Jadi bangsa Arab yang pertama itu Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal di Mekah, kemudian berumah tangga dengan wanita dari Jurhum, dari Yaman, kemudian beranak pinak. Inilah dia bangsa Arab. Nah, dari sini ini lahir Nabi Muhammad, kemudian diangkat menjadi Rasul. Bermakna Nabi Muhammad ini masih keluarga Nabi Ibrahim. Apabila Nabi Muhammad masih lagi keluarga Nabi Ibrahim, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mendengki Nabi Muhammad, sebab masih lagi dari keluarga besar Nabi Ibrahim. Kalau mereka tidak mendengki Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, sepatutnya mereka juga tidak mendengki Nabi Muhammad. Apa sebab? Sebab semua mereka ini adalah keluarga Nabi Ibrahim. Tapi mengapa mereka mendengki juga? Sebabnya adalah karena memang sifat dengki itu ada pada mereka. Sebenarnya bukan karena keturunan sebenarnya. Apa sebab? Sebab Rasul mereka pun mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa akan mereka bunuh, tapi tak berhasil mereka bunuh. Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang yang tidak suka kepada kebaikan. Siapapun yang baik tak suka. Jangankan dari bangsa Arab, dari kalangan bangsa mereka sendiri pun tak suka. Apa sebab? Sebab memang sifat tak suka kepada orang lain itu memang ada pada diri mereka, yaitu sifat dengki. Dengki mana tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Kalau dapat kebaikan orang lain, sesak nafasnya, sempit dadanya. Itu orang yang dengki. Dia punya rumah, tetangganya depan punya rumah, tapi tetangga depannya itu sudah renovasi rumahnya, sudah 2 tingkatnya, dia masih rumah kayu lama, sesak nafasnya. Setiap tengok rumah tetangganya itu, sempit dadanya. Ini orang yang dengki. Berganti pula kenderaan tetangganya itu, dari Honda ke mobil, tambah sesak nafasnya. Orang bertambah senang di sana, dia bertambah susah di sini. Itu orang yang dengki, karena tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Kebaikan yang Rasulullah dapatkan bukan berkaitan dengan harta. Kebaikan yang Rasulullah berkaitan dengan kenabian. Oh, tinggi kedudukannya. Kebaikan yang Rasulullah dapatkan adalah berupa kitab suci. Maka dengki mereka lebih menjadi-jadi lagi. Maka keinginan mereka adalah seperti yang kita terangkan sebelum ini, bunuh saja Nabi Muhammad ini. Karena dengan cara seperti itu, maka berakhir sudah kebaikan. Karena kalau disebut kenabian, kitab suci, itu kaitannya dengan kehidupan Nabi itu sendiri. Kalau dengki kepada harta, kalau ada orang yang dengki kawannya dapat harta, maka orang yang dengki ini ingin harta itu hilang, habis. Kalau habis harta itu, senang sekali hatinya. Senang dia. Jadi orang yang dengki itu bukan hanya tidak suka orang lain dapat kebaikan, tapi tambah lagi,
juga berharap supaya kebaikan orang itu hilang dari orang tersebut, lenyap dari orang tersebut. Maka doanya mungkin, ya Allah musnahkanlah hidupnya ya Allah. Itu doa orang dengki. Tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Ada pula orang dengki berdoa, ada orang berdengki berdoa. Karena orang yang dengki ini selalu menggunakan apa saja cara supaya orang lain tidak mendapatkan kebaikan. Menipu, memperdaya, buat apa saja. Jadi apabila Allah telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim kitab suci dan hikmah, maka tidak ada alasan untuk ahlul kitab mendengki Rasulullah SAW, karena Rasulullah pun juga dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atainahum mulkan azima, dan kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim itu kerajaan yang besar. Kerajaan maknanya memimpin, kepemimpinan yang besar di tengah masyarakat. Jadi apabila Allah telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim kepemimpinan, kerajaan yang besar, kemudian diberikan pula kepada Rasulullah, yaitu Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah dan mereka dipimpin di Madinah, maka tak sepatutnya mereka mendengki. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad itu adalah juga dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi orang yang mendengki memang sifatnya betul adalah mendengki, maka apapun alasan tidak akan diterima. Mereka ini akan tetap terus mendengki. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda'an. Maka di antara mereka, di antara orang-orang yang mendengki itu, ada yang beriman kepadanya. Beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada orang yang dengki itu beriman, ada. Siapa contohnya? Contohnya dahulu dia mendengki, tapi setelah itu dia sadar bahwasanya sifat mendengki itu adalah buruk, tercela, kemudian dia beriman. Mereka adalah seperti Abdullah bin Sa'ad, Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar. Ini adalah dari kalangan ahlul kitab, kemudian memeluk Islam. Tetapi ada pula wa minhum man sadda'an, ada pula di antara mereka itu yang menghalangi orang lain supaya beriman kepada Rasul. Dihalang orang lain, jangan beriman kepada Nabi Muhammad, jangan. Diburuk-burukkanlah Nabi Muhammad karena kedengkian mereka. Jadi kedengkian itu bertambah lagi, bukan hanya kedengkian kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga kedengkian kepada orang lain yang akan mendapatkan kebaikan dengan beriman kepada Nabi. Oh lihat, oh jadi kita sekarang ini berhadapan dengan orang yang dengki. Maka jangan jalani hidup biasa-biasa saja, tetapi mesti berhati-hati dan berwaspada. Bahkan ekstra hati-hati, ekstra waspada. Mana lebih-lebih bersangatanlah hendaknya dalam berhati-hati dan berwaspada. Biasanya ini orang yang dengki ini, kalau tak dapat dia mendengki bapaknya, dia akan mendengki anaknya. Umpamanya ada seorang ulama terkenal, masyhur umpamanya, tak mampu untuk mendengki si ulama yang masyhur ini, maka dia cari anaknya. Mana anaknya ya yang bisa disesatkan? Maka dia cari anaknya itu dengan berbagai macam cara sehingga anaknya pun tersesat. Begitu pandainya, dengan perangkap, berbagai macam perangkap. Seperti tadi umpan, nampak oleh ikan, oh ini makanan, tetapi rupanya adalah yang akan memerangkapnya, yaitu yang akan membuatnya menjadi celaka dan binasa. Ini banyak sekali contoh, silakanlah cari contoh sendiri. Banyak ulama-ulama besar yang sangat dikagumi, tetapi anak mereka dapat diperangkap oleh musuh, kemudian menyebarkan ajaran sesat, ajaran pluralisme, sekularisme,
liberalisme. Akhirnya musuh itu bertepuk tangan, berhasil, yaitu berhasil memutuskan keturunan yang baik. Ini dah putus keturunan yang baik, bapaknya baik tapi anaknya tidak. Kita berharap orang tua kita baik, anak-anak kita pun baik. Tapi orang yang dengki, wa minhum man sadda'an, ada di antara mereka itu yang menghalang orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Maka kita akan menghadapi mereka ini. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi, menolong kita sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh mereka ini. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan cukuplah neraka jahanam itu, neraka jahanam yang menyala-nyala itu sebagai tempat kediaman mereka. Ujung ayat ini sebenarnya adalah sebagai hiburan bagi Rasul, yaitu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu jangan berharap semua manusia itu akan beriman padamu. Tidak, akan ada di antara manusia itu yang mendengkimu, akan ada yang menjauhkan manusia lain dari mengikutimu. Maka untuk mereka itu jangan kamu berharap betul lah dengan mereka itu, cukuplah neraka jahanam sajalah untuk mereka. Kira-kira begitulah. Apa sebab? Sebab mereka itu seperti itu sudah menjadi ketetapan Allah. Silakan saja kamu berharap mereka beriman, tetapi yang menentukan mereka itu akan beriman atau tidak adalah Allah. Dan Allah Maha tahu kepada siapa hidayah itu layak untuk diberikan. Kepada orang yang dengki tak layak hidayah itu diberikan. Maka apabila ditetapkan mereka itu tetap mendengki dan menghalang orang lain dari mengikutimu, maka jangan kamu kecil hati, jangan kamu sedih hati. Hibur-hiburlah diri bahwasanya semua itu adalah ketetapan Allah, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat yang menerangkan tentang bagaimana sepatutnya kita menghadapi orang yang memiliki sifat tercela seperti kikir dan bakhil, yaitu pulangkan sajalah kepada Allah. Apabila Allah beri petunjuk, mereka beriman. Apabila Allah tidak memberi petunjuk, maka Allah tetapkanlah mereka seperti yang mereka pilih untuk diri mereka. Kemudian kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita akan terganggu apabila mereka itu ada di antara kita? Tidak. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu orang-orang yang sesat itu apabila mereka berada di tengah-tengahmu, apabila kamu berada di atas petunjuk. Apabila kamu berada di atas petunjuk, kemudian kamu berada di tengah-tengah orang yang sesat sekalipun, meskipun kamu seorang saja yang mendapat petunjuk, tapi kamu di atas petunjuk, maka orang-orang yang sesat itu tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Allah yang memberikan jaminan. Apakah orang-orang beriman pada masa dahulu di kota Mekah yang jumlahnya sedikit sekali, di tengah-tengah kafir Quraisy, apakah mereka itu mendapatkan kemudaratan karena perlakuan orang-orang kafir terhadap mereka? Tidak, mereka tetap beriman asalkan memang berada di atas petunjuk. Sebab Allah bersama dengan orang yang berada di atas petunjuknya. Mudah-mudahan dengan 3 ayat yang kita pelajari ini menjadi peringatan dan sekaligus sebagai bimbingan bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini, bahwasanya di sana ada musuh yang senantiasa ingin menghancurkan kehidupan kita sehingga kita tidak mendapatkan kebaikan apa-apa, tidak di dunia ini dan tidak di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh